Bahaya riba. Soal riba banyak yang bertanya, saya sedikit jelaskan dari unsur hakikat. Kita itu kan misal melakukan ibadah, maksud dari ibadah adalah ibadah diterima oleh Allah. Misal sholat, maksud melakukan sholat itu agar diterima sholat kita oleh Allah. Sedang sholat kita itu diterima oleh Allah salah satunya jika kita juga ketika melakukan sholat tidak dalam keadaan sedang juga melakukan dosa yang dilarang oleh Allah. Nah riba itu salah satunya yang menyebabkan sholat kita, doa kita tidak bisa diterima oleh Allah. Sekecil-kecilnya nilai dosa riba itu lebih berat daripada berbuat zina dengan ibu kandung sendiri. Kenapa dosanya sebesar itu? Karena riba dimakan, sedang zina dengan ibu kandung sendiri kan tidak dimakan, ibunya tidak dimakan. Dan jika dosa riba itu dilakukan, dimakan kan akan diperas sari makanannya. Lalu menjadi darah, mengaliri hati dan pikiran, menjadi daging dan tubuh yang kita buat beramal sholat dan lain-lain. Lalu juga diambil saripatinya menjadi sperma, dimasukkan ke kandungan istri, lalu menjadi anak dari makanan riba, sulit untuk menjadi anak yang soleh. Allah melarang seorang muslim itu melakukan riba, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Lalu kenapa bang, riba itu mewabah di masyarakat? Sudah umum, bahkan negara kita itu hutang ribanya ke bank dunia banyak. Orang Israel itu mereka hampir-hampir yang menguasai perputaran uang dunia. Mereka bekerja di bidang saham dan bekerja di keuangan dunia, dan mereka tahu kalau doanya orang muslim itu ditolaknya karena apa. Tahu kalau ibadahnya orang muslim itu ditolaknya karena apa, salah satunya dari riba. Dan karena mereka tahu, maka mereka berusaha menguasai orang muslim dari memberi hutang riba. Bahkan kredit-kredit dipermudah, diadakan pekerjaan yang menjurus ke sana, bahkan jika kita memakai kartu kredit, kita mengambil motor atau mobil dengan kredit, itu akan dipermudah. Karena maksud di dalamnya menjebak kita dalam lubang hutang yang dalam. Seperti menjebak binatang di dalam lubang galian, kalau sudah jatuh ke lubang akan mudah dikendalikan dan dijajah, tanpa orang yang dijajah merasa dirinya dijajah. Dan nyatanya orang Islam kebanyakan itu banyak yang terjebak dan tak tahu sama sekali, sudah dikendalikan dan dikuasai ekonominya masih juga tidak paham. Mereka juga membayar ulama-ulama Islam agar memberi fatwa bahwa riba itu boleh. Bahkan mengganti nama riba dengan nama yang lain agar seakan-akan tidak haram. Perekonomian perorangan atau negara akan hancur jika semua rakyatnya jatuh dalam hutang riba. Padahal dalam Islam itu kalau ingin kaya bukan dengan hutang riba, tapi dengan banyak sedekah. Lalu solusinya bagaimana? Ya kalau bisa lunasi hutang riba, jual semua aset, untuk menutup semua hutang. Walau harus gak punya apa-apa lagi, sebab kalau dibiarkan terus makan akan makin dalam hutang, bisa-bisa awalnya hutang cuma 1 juta bisa sampai 1 miliar. Kalau tidak punya aset, ya bertaubat, sampai 41 malam berturut-turut, mandi taubat, semoga diampuni Allah.